Kami laki-laki cuma 4 golongan. Hah? 1, kiai. Yang kedua, raja. Yang ketiga, saudagar. Kenapa kiai? Modalnya ilmu. Kenapa saudagar? Modalnya harta. Kenapa raja? Modalnya kekuasaan. Jadi kiai boleh, raja boleh, saudagar boleh. Yang keempat, kiai bukan, raja bukan, saudagar bukan, maksa poligami, orang gila. Yang keempat tuh orang gila. Jadi Bu, kalau ibu punya suami, bukan kiai, bukan raja, bukan saudagar, poligami, suami ibu orang gila. Betul. Orang gila. Disebut punya ilmu, nah bagaimana dia ngebangun rumah tangga dengan baik? Orang paling soleh aja belum tentu bisa adil, apalagi yang gak soleh sama sekali. Betul? Yang kedua, dia bukan raja, gak punya kekuasaan. Jangankan dia jadi menteri, jadi RT aja dia kagak sanggup. Jadi hansip aja gak bisa. Jangankan dia disebut saudagar, warung itu utangnya udah segunung belum gue bayar, udah 3 bulan. Maksain poligami, sarwa aja ngazolim. Na'udzubillahi min. Kalau kiai boleh. Anggota DPRD. Anggota DPRD boleh nggak? Oh, kalau anggota DPRD-nya kiai boleh. Kalau anggota DPR-nya kiai boleh, bahkan dianjurkan. Tapi mohon maaf Pak Yai, di Bandung, di tempat saya, kalau kiai nggak poligami itu digunjingkan masyarakat. Ini kebalik sama Subang. Di Subang kalau kiai poligami digunjingkan. Kalau di Bandung kalau kiai nggak poligami digunjingkan. Waduh, ini kiai kok nggak punya rasa peduli, kok nikah cuman sekali. Banyak perempuan yang layak ditolong, banyak perempuan yang harus dibimbing. Bahkan istrinya kiai akan jadi gunjingan. Ini ibunyainya kok nggak punya peduli, kok suaminya hanya untuk dia sendiri. Suami dia kan punya ilmu, mestinya suaminya untuk umat. Jadi bolehlah istri suaminya nikah lagi. Di Bandung tuh begitu. Ya insya Allah Pak Kiai pindah ke Bandung. Kiai-kiai di Subang insya Allah pindah ke Bandung. Ibu bapak, khairu hadhil ummah aktsaruhan nisa. Sebaik-baik umat adalah yang istrinya paling banyak. An-nikah sunnatul anbiya wa syi'arul ulama wa syi'arul auliya. Wa kathratul azwaj laisat minad dunya. Nikah adalah syiarnya Nabi, nikah adalah sunnahnya Nabi, syiarnya para wali. Dan banyak istri itu bukan bagian dari dunia. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari sunnah. Sunnah adalah pengamalan. Pengamalan yang walaupun dilakukan di dunia tapi bakal buat akhirat. Maaf saya meluruskan saja. Kalau tidak mau dipoligami, itu bukan berarti Anda berhak untuk menentang hukum poligami. Kenapa? Karena yang jelas poligami itu nas dari Al-Quran, sunnah Nabi. Jadi kalau kita menolak hukum poligami, menentang hukum poligami, kita menentang Al-Quran, kita menentang sunnah Nabi. Syahadat mesti diulang. Kalau nggak mau dipoligami, ngomong baik-baik sama suami. Papa, saya tidak mau dipoligami papa. Maaf papa, bukan saya lancang sama papa, tapi papa, mama takut tidak sanggup jadi istri. Sekarang saja papa, mama masih banyak salah. Apalagi kalau papa nanti istrinya lebih dari 1, nanti mama makin jadi orang yang paling durhaka di dunia. Papa, bantu mama papa. Kalau papa sayang sama mama. Betul. Ngomong baik-baik sama suami. Dan Islam tidak melarang musyawarah. Islam tidak melarang istri mengeluarkan pendapat kepada suami. Boleh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika menentang hukum Al-Quran. Faham? Faham? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sekarang setelah saya panjang lebar saya membusa nih, kira-kira setuju nggak kalau saya menikah lagi? Dan setuju nggak kalau yang saya pilih adalah orang Cicurug? Hah? Cigugur, orang Cigugur, Ustaz. Saya ulangi, setuju atau tidak kalau saya menikah lagi?
Setuju atau tidak kalau yang saya pilih orang Cigugur? Cung yang mau. Nih, jangan ngaco. second, gak ada bluetoothnya itu. Maaf kalau saya ngomong terlalu bergejolak dan berapi-api, wajar, saya anak muda. Betul nggak? Kalau saya usia muda ceramah begini. Ya namanya Islam lah. Kita mesti banyak mengamalkan ilmu. Jemaah pingsan semua. Yang ketiga, wa ma damal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Ngantuk. Yang ketiga, modal biar Subang jadi negeri yang berkah adalah selama orang yang tidak tahu tidak sok tahu. Betul nggak? Di Indonesia ini kebanyakan orang nggak tahu, maaf bukan kebanyakan, banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ini jadi masalah. Kalau nggak tahu jangan malu bilang tidak tahu, karena di atas gunung ada langit yang lebih tinggi. Betul nggak? Jangan malu mengatakan tidak tahu. Ini adalah efeknya adalah dia sesat dan akan menyesatkan orang lain. Dia malu kalau dia terlihat orang yang tidak tahu. Akhirnya dia menjawab seadanya dan memaksakan. Ujung-ujungnya orang menjadi tersesat. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, wa ma jamal fuqara la yabi'una akhiratahum lidunyahum. Selama orang-orang miskin, selama orang-orang yang fakir tidak menjual dunianya untuk akhiratnya. Ayla yatrukuna akhiratahum li akhli dunya. Selama orang-orang tidak berani meninggalkan akhirat hanya untuk urusan dunia. Bolehkah kita mengejar dunia? Silahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Anda punya bagian dengan dunia Anda, kita punya bagian dengan dunia kita. Dunia ini diperkenankan untuk manusia dan penghuni lainnya. Manusia jadi khalifah di muka bumi. Silahkan nikmati isi dunia, tapi dengan prinsip niat yang baik. Karena selama kita lillahi ta'ala, apapun itu amal dunia bakalan jadi amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak urusan dunia tapi kemudian jadi bekal akhirat, karena saat dia mengerjakan amal dunia, dia mengerjakan dengan niat yang baik. Lillahi ta'ala, lillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini makanya kalau saya ceramah minta sound system gede. Kalau dikasih sound system kecil bisa jebol nih sound system. Betul. Betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hei, woi Neng. Kenapa Neng? Hah? Masih kecil Neng, kalau udah gede nanti saya nikahin Neng. Daripada saya harmonis dengan keluarga saya, dengan istri yang satu-satunya, ujung-ujungnya nikah baru digunjingkan itu. Jadi kalau saya suka jengkol, saya tidak akan membenci jengkol. Kalau saya suka makan pete, saya tidak akan menghina pete. Kalau saya mau poligami, saya tidak akan anti poligami. Nanti ujung-ujungnya diomongin orang nanti soalnya. Sebelumnya sepertinya tidak akan, tapi ternyata jadi berpoligami nanti jadi gunjingan. Jadi saya masa adanya saja. Betul nggak? Oh, betul weh. Yang jawab betul itu perempuan ternyata. Subhanallah, berarti mereka setuju. Masyarakat Cigugur memang masyarakat soleh dan solehah, masyarakat Qurani, masyarakat yang cinta nabinya. Amin. Ya Rabbal. Saya mau ngasih hadiah. Hadiahnya banyak. Ada 3. 1, album MP3 solawat berisi 32 track dan VCD solawat beserta video klipnya berisi 11 track. Saya kasihkan ini sebagai sebuah hadiah bagi yang mau. Pertanyaannya adalah sebutkan satu persatu 4 kunci Subang biar berkah. Ngarang. Wow, ngarang. Kalau ente mau turun ente dari sono datang naik panggung. Bisa jawab, Cung. Ibu Ustazah mah jangan itu. Cung. Hah? Itu Ustazah.
Bu Ida itu Ustazah. Hah? Ustazah? Ustazah jangan. Kalau Ustazah mah pasti bisa. Jangan udah dengar ceramah. Sebelum mendengar saya ceramah udah hafal duluan hadisnya. Mau? Sini. Baju merah ya? Tadi ngacung ya? Oh ya boleh. Maaf. Yuk silakan sini. Ada Bu Atin, jadi nggak sendirian di panggung. Tapi saya nggak akan deket-deket kok. Silakan. Ayo. Ya ditunggu orang. Tola'al